tagar paling banyak kiai cuma satu, Gus Miftah. Artinya coba kalau sahabat-sahabat saya BMI memaksimalkan medsosnya untuk dakwah, postingan-postingan yang bagus di repost, di share ulang. Kata sangat mateng. Kamu nafsu sama aku ya? Coba. Sama halnya pertanyaan Raffi Ahmad ketika ketemu saya. Dia bilang begini, Gus, orang posting sedekah itu boleh apa enggak? Nah, jawabannya persis. Sedekah itu boleh tersembunyi, boleh terang-terangan, boleh di waktu siang, boleh di waktu malam. Pertanyaannya apa? Kenapa kok ada bahasa siang dan malam? Karena siang itu dianggap terang-terangan, malam itu gelap dianggap tersembunyi. Berarti apa? Sedekah dengan terang-terangan maupun tersembunyi itu boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah tapi terang-terangan cangkemnya cerewet. Wong iya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jadi bape pink. Yang jilbabnya hijau kayak gini insya Allah lebih parah. Oh muslimat. Di sini banyak muslimat Mas ya? Coba tak kasih jenengan jawab muslimat sama fatayat saja. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilane saben malam Jumat, mulih tahlilan padha nggawa berkah. Salah rahmat goblok. Berkat padokan. Rahmat kok berkat. Ulangi bener rahmat kok oleh berkat itu. Bapak NU, Ibu Muslimat, rasa mau tabui. Engko tabuane engko. Kamu jangan terlalu bersemangat. Ingat ya, kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Anda sering bilang, strategi bisa dikopi, rezeki gak bisa dipasrah. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilane saben malam Jumat, mulih tahlilan padha nggawa perkataan begitu. Ya tak bocah iki sing bengok, "Oh, ganjel toh." Jadi begini, kalau tadi Anda ngomong riya, dakwah itu kan dari masa ke masa terus memperbaharui metodologinya supaya tidak ketinggalan zaman. Zaman Nabi bilisan, pakai orasi, retorika. Zaman sahabat bil kolam, nulis. Zaman wali bisa kofah, budaya. Sekarang bil medsos. Ceramah Gus Miftah tahun 2021 di Gereja Jakarta Utara, trending viral nomor 1 dunia, diposting sama Deddy Corbuzier, sehari postingan ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali lebih, semuanya mencaci maki. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Pulang dari gereja langsung saya dibilang Miftah kafir. Apa jawaban saya? Gak masalah, sahadat lagi. Tapi coba, apa dampak positifnya? Satu keluarga dari Amerika masuk Islam gara-gara ceramah itu.
Satu keluarga ateis dari Belanda masuk Islam. Nah, saya bilang, kalau dulu Wali Songo itu dakwah mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Alasannya apa? Saya dibilang kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Padahal kamu di sini semuanya masuk rumah orang lain. Berarti orang sambil kabeh kafir. Lu sadar mana kok repot? Orang kafir 70 tahun kata Nabi membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa kita tiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Tapi apa yang terjadi coba? Gara-gara postingan itu, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Berarti apa? HP ini agen dakwah, Li. Lah kamu punya HP yang kamu lihat, ya Allah kebaya merah. Maka saya bilang, ini quote, dengerin. Hargailah waktumu sebaik mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Saya ngomong Gisel sopo. Aku nonton, kasih miling-milingnya lah ya awak. Bukan sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya, yang tidak kelihatan pasti ikhlas. Enggak, pemahamannya enggak begitu. Maka dulu Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah mahwal ikhlas. Kanjeng Nabi, ikhlas itu nopo? Nabi tanya ke malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi jawab pasti bisa, tapi nyatanya beliau nggak mau jawab. Tanya kepada gurunya. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Jibril, mahwal ikhlas. Ternyata Jibril juga nggak jawab. Tanya kepada Tuhan, ya Rob, mahwal ikhlas. Pelajaran pertama apa? Ilmu itu bersanad. Kalau soal sanad ilmu, sanad, mohon maaf, nasabnya orang itu saja penting, apalagi sanadnya ilmu. Makanya kalian mohon maaf, soal sanad, soal nasab, kamu nggak bisa milih dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Masih nggak status WA ya? Dasar miskin status. Saya ulangi, kamu nggak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi bisa melahirkan generasi seperti apa. Kalau lihat Nabi Nuh, mohon maaf, Nabi Nuh itu nikah 2 kali, Mas. Suaminya Nabi, tapi dari 2 istri ini melahirkan generasi yang berbeda. Istri pertama namanya Sofura, anaknya 6, yang cowok 3, yang cewek 3. Anaknya, turunannya mayoritas jadi Nabi. Nikah lagi yang kedua dengan cewek cantik, namanya Wil'ab binti Ajuil. Orangnya SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau dilihat wajahnya, wow. Lihat mbak-mbak BMI, weh. Tapi ini Wil'ab, ini solehah. Anaknya bagus-bagus. Artinya apa? Mbak-mbak BMI di sini mohon maaf. Ternyata anak solehah, soleh-solehah itu harus berangkat dari percetakan ibu yang baik. Dan kamu di sini, kalau diniati tirakat untuk anakmu di Indonesia, tirakat dok, anakmu udah diapi, amin. Amin. Coba kalau kamu kemudian di sini terlena, jadi BMI kerja di Taiwan niatnya apa? Di sini seperti apa? Buaya ini cah desa, cah Ponorogo, cah Tulungagung, pakaiannya melu mbak-mbak Taiwan. Lah cah Taiwan nganggo yukensi, api mas mulus-mulus. Lah awakmu yuyu. Wis ngomong. Ayo ora pantes. Lho padha-padha ndelok maksiate Kang. Milih ndi? Yo milih Taiwan kok aku. Masuk, milih sing apik. Yo milih sing apik kok. Loh, cinta itu memang buta, Mbak. Tapi cinta bisa membedakan mana perawan, mana janda. Iya. Tapi tetap janda paling hebat. Makanya saya sering terbang ke Surabaya, karena di Surabaya ada bandara yang paling disukai oleh pria, Bandara Juanda. Sehingga apa?
Ketika Nabi ditanya soal ikhlas itu tanya sama Jibril, tanya sama Allah. Ya. Ilmu bersanad, kita bernasab. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Ini kalau mungkin ada kiai dan gus-gus, mohon maaf ya. Saya itu paling nggak suka kalau orang hanya mengandalkan mbahnya dulu. Makanya disebutkan apa? Wasarul alamina dawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak punya kompetensi, dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika melihat orang hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Sementara bisa dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Kan harusnya malu. Makanya dari dulu kalau saya ngomong nasab itu malu, karena mbah saya itu orang luar biasa. Sementara saya hanya seperti ini. Kalau saya ngomong mbah saya, mas saya 18 saya hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu Kiai Madarum, punya bapak Kiai Muhammad Ilyas, punya bapak Muhammad Besari Ponorogo, walinya Ponorogo. Nomor 9, Muhammad Besari punya bapak Anam Besari, makamnya di Saruban, punya bapak Abdullah Musad, makamnya di Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo 18. Tapi kalau saya ngomong itu malu, kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas, punya anak 3 Nyai Madarum Hasan Besari. Hasan Besari top-topnya dulu pondok itu ketika di tangan beliau. Punya santri Cokro Aminoto, punya santri Ronggo Warsito, punya santri dari Jogja, namanya Abdul Hamid. Siapa nama kompleknya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowuryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Itu santri mbahku. Kenapa saya malu menceritakan bahasanya? Bahasanya santri Ponorogo Diponegoro. Lah Gus minta santrinya lonte. Kenapa malu? Santri pural gitu. Mangku pural sange lange kok ketinggalan. Saya dulu kalau awal-awal dulu kan saya ditanya, kenapa toh Gus? Kan iya, kalau tadi ngomong adab akhlak tadi, kula sayin idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali ada. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik regane larang. Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Lonte sopo? Kiai larang goblok kalau lonte ini. Nah ini kok yang lonte ini. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Nah, apa? Kembali ke Mbak Riak tadi itu. Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Jibril, ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di hati hambaku, yang tidak satu pun tahu kecuali aku dan hambaku. Itu ikhlas. Jadi mohon maaf, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Kecang buang gak pengajian niatnya apa? Kamu gak bisa mengira-ngira. Karena yang tahu niatnya cuma Allah sama yang bersangkutan. Ikhlas itu seperti ibu-ibu naik motor, rating kanan belok kiri. Kesumbangnya jangan. Pokoknya orang muda itu jadi lawan nih. Orang mungkin menang. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya banyak kasus di Indonesia itu berangkat dari perempuan. Contohnya Sambo. Nah, itu kan perempuan. Awalnya wedoan itu. Makanya walaupun jenderal bintang 2 urusan perempuan kalah Pak. Sama dengan Kiai, sak pinter-pinter Kiai digitak bojone goblok dadak. Curhat matamu curhat. Aku tidak seperti itu.